mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita saat ini membangun ibadat keluarga tetap dari rumah kita masing-masing. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita siapkan sekaligus kidung jemaat nomor 249. Mari kita awali ibadah ini dengan sebuah pengakuan yang demikian. Saat ini hendak kami lakukan ibadat keluarga di rumah kami masing-masing, hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 249, bait yang pertama dan 3, Serikat Persaudaraan. Kami persilahkan Bapak Ibu kembali duduk. Saatnya Bapak Ibu kita akan bersama-sama masuk dalam renungan yang kita alaskan pada bagian kitab Timotius yang pertama, pasal 3 ayat 14-16. 1 Timotius 3 ayat 14-16. Dan sebelumnya, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kami datang lagi kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan kerinduan. Kami haus akan kebenaran. Di dalam firman Tuhan kami yakini akan mampu menyejukkan hati kami yang sedang kering. Kiranya Tuhan berkenan untuk berfirman, mengajar kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saya baca Bapak Ibu 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Yang demikian. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Demikian perikop yang ditulis oleh LAI. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya ulangi ayat 15 yang demikian. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa hebatnya Rasul Paulus memberikan iktisar atau hakikat jemaat yang adalah kumpulan orang-orang percaya. Disebutnya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat dapat sungguh-sungguh memenuhi hakikatnya sebagai penopang dan dasar kebenaran bila jemaat itu benar-benar dapat menempatkan Allah saja yang menjadi kepala jemaat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jemaat yang beranggotakan beragam latar belakang mesti tetap mengakui mereka adalah satu keluarga, sekalipun beranggotakan berbagai ragam profesi. Mereka semua tetap mengakui sebagai satu keluarga yang hidup dalam satu aturan, satu pemimpin adalah Allah sendiri. Makanya bila mana di antara anggota jemaat itu ada yang memiliki pendapat, keinginan, cita-cita apa saja, harus tetap berpusat pada kehendak sang kepala gereja, kepala keluarga adalah Allah sendiri. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang pantas dijadikan kepala atau pemimpin dalam jemaat kecuali hanya Tuhan Allah. Perlu menjadi permenungan kita semua, sekaligus menjadi bahan evaluasi. Sebab betapa kita masih pernah menjumpai, mendapati adanya beberapa oknum di dalam jemaat yang dengan sengaja merasa berkuasa, merasa ingin menguasai jemaat. Sebagaimana ia punya ide dan cita-cita,
sengaja memaksa jemaat-jemaat untuk mendukungnya, tanpa disadari bahwa keinginan atau rencana-rencananya itu belum tentu sesuai dengan kepala gereja adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bila ada yang demikian, tak pelak dalam jemaat itu akan timbul kegaduhan, akan menimbulkan kelompok-kelompok pro dan kontra. Ada yang sependapat, tetapi juga ada yang tidak. Maka rentan bila ada oknum-oknum tertentu yang bermaksud dengan sengaja mengendalikan jemaat seakan-akan dia yang memiliki, maka di tengah-tengah jemaat itu akan menimbulkan berbagai konflik karena ada pro dan kontra. Tidak semua orang sependapat. Akibatnya Bapak Ibu, jemaat itu akan tinggal diam. Itu kemungkinan yang pertama. Karena yang merasa tidak sependapat, akhirnya dia pun tidak akan berbuat apa-apa. Kelihatannya tenang-tenang saja, aman-aman saja, tetapi sesungguhnya memang tidak ada dinamika. Sebaliknya, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang memang berani untuk menolak ketika tidak sependapat, jadinya jemaat itu memang semarak, tetapi semarak tanpa arah yang jelas, alias hanya ribut melulu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin sama juga kita analogikan dengan sepasang suami istri yang beda keyakinan. Ketika terbentur masalah, mereka sulit untuk mendapatkan solusi terbaik karena memang dasar pemikiran dan keyakinannya berbeda. Jika sudah demikian, paling-paling yang menjadi pilihan terbaik adalah cerai. Padahal itulah sesungguhnya kerusakan yang sudah parah bila harus cerai. Tapi mau apa lagi? Karena tidak bisa bersatu oleh pendapat dan keyakinan yang berbeda. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kembali kepada nasihat Rasul Paulus. Menurutnya jemaat ini mempunyai tanggung jawab, sebagaimana hakikatnya ialah pertama harus bisa menjadi tiang penopang. Ini mendasar pada kesadaran bahwa setiap jemaat itu tidak hanya terdiri atas orang-orang kuat, tetapi juga ada orang-orang yang lemah. Lemah dalam hal iman atau lemah dalam persoalan yang lain. Jemaat sebagai penopang berarti sekaligus wahana untuk bersama-sama saling menguatkan dan membangun. Bila di sana terjadi perbedaan, bukan untuk adu kekuatan, tetapi perlu untuk dijadikan alat wahana membangun secara konstruktif
demi tegaknya jemaat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, yang kuat menopang yang lemah. Bukanlah jemaat Allah tanpa kegiatan membangun dan menguatkan, apalagi hanya ribut melulu untuk menjadi penguasa. Yang kedua, hakikat yang kedua adalah jemaat itu dasar kebenaran. Bapak Ibu, jemaat Allah harus dapat menjadi teladan kebenaran. Ini bukan berarti bahwa jemaat Allah di dalamnya beranggotakan orang-orang yang benar, orang-orang yang semuanya sudah baik. Bukan. Tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang punya komitmen sama, bersama-sama belajar mencari kebenaran. Sebab Bapak Ibu, yang sering terjadi bukanlah wahana untuk mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Beberapa oknum sengaja mengedepankan atau menunjukkan pendapat-pendapatnya, mencari dukungan-dukungan agar pendapatnya itu bisa diterima sebagai sesuatu yang benar. Bapak Ibu, kembali, jemaat bukanlah kumpulan orang-orang benar, tetapi kumpulan orang-orang berdosa yang diselamatkan berdasar imannya kepada Yesus Kristus. Oleh imannya mereka selalu belajar untuk mencari pengetahuan tentang hidup yang benar. Maka pada hakikat yang kedua ini, bukan jemaat Allah bila jemaat tidak secara terus-menerus mencari kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua hal tersebut yang mesti kita pahami bila kita semua mengaku sebagai anggota keluarga Allah yang adalah jemaat Allah yang hidup. Bahwa saya dan panjenengan sudah dibangun persekutuannya dalam Yesus Kristus. Sekarang seberapa jauh peran kita sebagai anggota keluarga Allah yang menurut hakikatnya harus bisa menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Apa yang sudah dapat kita lakukan demi memenuhi hakikat tersebut? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tentu kita sadar dan mengakui kita belum mampu melakukan sebagaimana panggilan Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Tetapi toh demikian, dengan kemampuan kita untuk mengevaluasi diri, kesanggupan kita untuk melihat kekurangan-kekurangan kita, itu sudah menjadi modal awal bagi kita untuk bisa menuju kebaikan dan kesempurnaan. Bapak Ibu, masih ada waktu dan kesempatan. Baiklah, melalui jemaat di mana kita tinggal dan hidup, mari bersama-sama
kita terus belajar untuk saling menopang dan menguatkan melalui jemaat Tuhan yang ada di tempat kita ini, khususnya di GKJW Jemaat Kertosono. Apabila ada yang merasa sedang kuat, ingatlah kepada yang lemah. Angkatlah mereka. Kita saling membangun. Apabila ada yang lemah dalam soal iman, jangan dikebiri dengan hinaan, celaan atau teguran pedas. Berikan motivasi untuk bisa tetap bersemangat. Itulah yang namanya tiang penopang. Tidak menjatuhkan, tetapi membangun demi memiliki kekuatan. Berikutnya, kita jadikan mulai hari ini jemaat Tuhan ini sebagai wahana belajar bersama-sama mencari kebenaran, bersama-sama belajar untuk saling mengisi tentang pengetahuan kita tentang Allah yang peduli, tentang Allah yang maha kasih, tentang Allah yang berkenan menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kesanggupan ini sungguh niscaya Tuhan akan membangun jemaat di tempat kita tinggal dan bersekutu. Jadilah senantiasa warga kerajaan Allah, keluarga Allah yang sejati. Selamat mawas diri sendiri, tetaplah bersatu dalam persekutuan. Giatlah selalu belajar mencari kebenaran. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Amin. Kita sambut Bapak Ibu bersama-sama kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 252, bait pertama dan 3. Nomor 252, bait yang pertama dan 3, sekaligus mengiringi kita menghimpun persembahan. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa dan selanjutnya. Yesus Kristus
Kita bawa persembahan kepada Tuhan dalam doa, sekaligus kita menutupnya dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepada Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan kembali mengajar kami, mengingatkan kami sebagai keluarga Allah, jemaat Allah yang hidup, yang mampu menjadi tiang penopang sekaligus dasar kebenaran. Kiranya kami semua mampu memahami hingga menghayati, supaya rencana dan kehendak Tuhan sungguh-sungguh segera terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Mampukan kami semua, warga GKJW Jemaat Kertosono khususnya, untuk dapat bersatu padu, memperkokoh persekutuan, saling bahu-membahu untuk saling membangun di antara kami, demi tegaknya persekutuan, demi tegaknya kebenaran. Terima kasih Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami bawa persembahan. Apa yang sudah kami himpun ini, kami serahkan kepada Tuhan dengan penuh syukur. Terimalah persembahan kami. Selanjutnya kami berdoa tetap untuk keberadaan situasi kondisi kehidupan saat ini yang masih dipenuhi dengan persoalan penanganan COVID-19. Di beberapa daerah telah diberlakukan PPKM berskala mikro. Ini membuktikan keberdayaan kami untuk ingin segera lepas dari wabah yang membelenggu. Tolong Tuhan, pemerintah bersama masyarakat kiranya mampu menyatukan visi dan misinya dan berbuat sebagaimana yang menjadi tujuan bersama, supaya sungguh-sungguh wabah ini bukan karena kemampuan kami, tetapi karena Tuhan yang campur tangan, sebab melihat kami yang setia. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terdampak, mulai mereka yang punya usaha, bisnis dan jasa lainnya, sebagai pedagang, wira swasta, pegawai pemerintah, petani, dan profesi yang lain. Tidak bisa dipungkiri di masa pandemi ini sangat terpengaruh. Tolong Tuhan tetap curahkan berkat rezeki untuk kebutuhan hidup mereka. Sementara yang tengah berjuang menghadapi kenyataan yang mengerikan, baik sedang isolasi mandiri atau dalam perawatan khusus di rumah sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan ketahanan tubuh, imun yang tangguh untuk bisa menyikapi ancaman COVID-19. Untuk saudara-saudara kami yang lain, sekalipun bukan karena COVID, tapi deraan penyakit belum juga kunjung sembuh, tolong Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kekuatan kepada mereka, kesabaran sambil menanti pertolongan Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami tetap berdoa untuk beberapa saudara kami yang saat ini tertimpa musibah, baik karena bencana alam maupun musibah-musibah yang lain. Tolong Tuhan, tetap berikan kekuatan dan ketabahan, hiburkanlah mereka, tetap berikan pengharapan. Sebab kami melihat, kami mengakui Tuhan kami adalah Allah yang peduli,
yang tidak tinggal diam tetapi selalu berkarya untuk keselamatan umat-Nya. Kini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadat. Kiranya kami setelah ini mampu memanfaatkan waktu untuk berbagi di dalam keluarga kami masing-masing demi membangun dan menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Bila mana nanti malam kami akan istirahat tidur, Tuhan kiranya yang menjagai. Lindungi kami senantiasa hingga esok pagi kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan menyanyi kidung jemaat nomor 260, bait yang pertama dan 3. Kidung jemaat nomor 260, bait yang pertama dan 3, dalam dunia penuh kerusuhan dan seterusnya. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah gemuruh permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kau lampunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita akan menutup ibadat ini. Dan sebelum kita beranjak dari tempat kita masing-masing, kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati saudaraku semua, keluarga saudaraku semua, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian akhirnya mengucapkan selamat malam, selamat kembali berbagi bersama keluarga. Tuhan memberkati. Amin.